Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi pecahan ya nak ya. Pecahan, kita buat dulu judulnya. Pecahan ini kamu sudah belajar di kelas 4, Ustazah hanya mereview sedikit saja ya. Pecahan itu adalah bilangan, jenis bilangan di matematika yang bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B. A itu disebut pembilang yang di atas, B itu namanya penyebut ya, dengan syarat B-nya tidak boleh angka 0, lalu A dan B-nya harus bilangan bulat. Seperti contoh, example, misalnya ada bilangan 1/2. 1/2 ini nah artinya 1 dibagi 2. Artinya ada satu bagian ya, ini satu bagian dibagi 2 sama besar. Satu bagian yang besar tadi dibagi 2 sama besar. Nah, ini sudah jadi 2 bagian yang sama besar. Yang di arsir hijau ini dinyatakan dengan 1/2. Yang Ustazah arsir merah di sebelah kanan juga 1/2. Nah, ini masih perkenalan biasa ya pertama-tama. Lalu contoh yang kedua misalnya 2/3. Berarti artinya ini adalah 2 dibagi 3. Kalau digambar dia seperti apa? Ada sebuah bangun atau sebuah daerah, bangun datar, ya kan? Bangun datarnya kita bagi 3 sama besar. Lalu 2/3-nya yang mana? Bagian yang 2-nya ini kita arsir. Maka yang 2 bagian ini namanya 2/3. 1 bagian sisanya, karena dia cuma 1, yang Ustazah arsir biru, dia jadi 1/3. Ya, semoga sampai di sini paham ya. Karena ini sebenarnya pelajaran kelas 4. Silahkan dicatat boleh, Ustazah akan tunggu beberapa detik. Kamu boleh pauskan juga videonya supaya bisa dicatat ya. Oke, kita lanjut. Ustazah hapus dulu. Nah, oke. Kita lanjut. Pecahan ini ada berbagai bentuk. Ya, ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran yang dasarnya dulu. Kita akan bicara yang pertama dulu, pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan yang nilainya kurang dari 1. Contoh, 7/8 atau 10/11 atau 1/5. Salah satu ciri-ciri pecahan biasa adalah dia begini aja, tidak punya bilangan-bilangan tambahan di samping-sampingnya yang lain. Ini namanya pecahan biasa ya, ini yang namanya pecahan biasa. Boleh dicatat, boleh. Nah, kita hapus. Yang B namanya pecahan campuran.
Ini adalah pecahan yang nilainya lebih dari 1. Contoh, example. Contoh, ini ada 3, 1/4, atau 5, 2/3. Ada bilangannya yang lain selain bilangan pecahan. Nah, Ustazah kasih penjelasan ya. 3 1/4 ini 3-nya namanya bilangan bulat, 1/4-nya namanya bilangan pecahan. Ya, dia ada bilangan bulatnya, di depan ada bilangan pecahannya. Nah, 3 1/4 ini kalau digambar, ya kan, ada 3 yang besar begini, ya kan, baru di bawahnya ada 1/4-nya. 1/4-nya kayak mana Ustazah? Berarti daerahnya ini dibagi 4. Nah, begini dia 3 1/4 itu yang diarsir ya, yang diarsir hijau 3 1/4-nya. Ini bilangan 1, 1, 1. Lalu yang ini seperti contoh yang barusan 1/4, karena ada satu daerah yang diarsir dibagi 4 yang tadi. 1, 1, 1, 1/4, jadi 3 1/4. Ya, semoga bisa membayangkan ya pecahan campuran itu datangnya dari mana. Oke, boleh dicatat sebentar. Oke, saya hapus ya. Nah, ternyata pecahan biasa itu bisa diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contoh, example, perhatikan. Ustazah akan kasih beberapa contoh, misalnya 9/10. Pembilangnya yang mana, Nak? Yang atas ya, jangan lupa. Pembilang. Bawahnya berarti penyebut, benar. Nah, pecahan 9/10 ini apakah bisa diubah ke pecahan campuran? Lihat syaratnya. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pembilangnya 9, penyebutnya 10. Apakah 9 lebih besar dari 10? Tidak ya, berarti 9/10 ini tidak bisa lagi diubah ke pecahan campuran. Bagaimana dengan bilangan 15/6? 15-nya adalah pembilang, 6-nya adalah penyebut, ya kan? Nah, lihat lagi syaratnya. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dia bisa diubah ke pecahan campuran. 15 lebih besar daripada 6, berarti bisa diubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Perhatikan. 15/6 ini seperti penjelasan di awal, artinya 15 dibagi 6, ya kan? Maka bagikanlah ke bawah 15 bagi 6. 15 dibagi 6. Pembagian biasa ke bawah. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 10. 12 maksudnya. 6 kali 3, berapa? 18 ya. Nah, tadi kalau bingung ditulis. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Hasilnya ini, yang mana yang paling mendekati 15 tapi tidak boleh lewat?
Iya, 12. Maka kita ambil yang 6 kali 2. 2-nya yang diambil, letak di atas. 2 dikali 6, 12. Kurangi. 15 kurang 12, 3. Tidak bisa lagi ya, dibagi angka 3-nya. Berarti 15 bagi 6 ini hasilnya adalah 2. Hasilnya yang di atas jadi bilangan bulat. Sisanya si 3 ini jadi pembilang yang baru per 6. Begitu caranya ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Boleh dicatat, silakan. Di pause ya videonya kalau mau dicatat. Oke, Ustazah hapus ya. Kita lanjut. Sekarang kebalikannya. Ustazah, apakah bisa pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? Ya kan, kebalikannya. Apakah bisa pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? Contoh, example. 1/3/5. Bisa dong. Caranya adalah, perhatikan. 5-nya kamu kalikan 1. 5 kamu kalikan 1. Kamu masukkan ke dalam kurung. Hasilnya kamu tambah sama 3. Per 5. Tetap penyebutnya tidak berubah. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8 per 5. Jadi pecahan biasa dia kan, tidak ada lagi bilangan pokok di sebelahnya. Contoh lain, misalnya 9 1/2. Dengan cara yang sama. 2 kalikan 9. 2 kalikan 9. Hasilnya ditambah 1. Pernya tetap 2. 2 kali 9, 18 tambah 1, 19/2. Ya kan, berarti 1/3/5 itu pecahan biasanya 8/5. 9 1/2 ini pecahan biasanya adalah 19/12. Begitu. Semoga paham ya. Boleh dicatat. Oke. Nah, terima kasih Ustazah ucapkan pada Anda semua. Pelajaran kita segitu dulu, sedikit-sedikit, tapi insya Allah lebih paham. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.